Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke Lejeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas karbu yang mana ya guys ya. Udah lama saya nggak bahas karbu PWK deh. Kenapa saya mau bahas lagi PWK? Karena sudah cukup lama ya saya nggak bahas si karbu ini secara lebih detail lagi. Dan sekarang akan saya bikin settingan yang sedikit berbeda dari biasanya. By the way, dari kemarin banyak banget yang nanyain karbu yang ini ya. Bang, segera review cara pasang dan settingan dan lain-lainnya untuk si karbu aneh ini guys ya. Nih. Tapi saya belum beres untuk bikin cari bahan-bahannya. Jadi belum bisa saya bikin kontennya. Sekarang kita bahas dulu karbu PWK aja yang lebih gampang ya guys ya. Ini adalah PWK BRT Superflow seri pertama yang sudah jadi korban obok-obok saya tentunya ya. Di sini banyak sekali yang dirubah oleh saya. Salah satunya adalah lubang inlet air jet. Di sini lubang air jetnya saya perkecil jadi 0,3. Bang, kenapa diperkecil? Biasanya diperbesar. Sebenarnya itu untuk coba-coba guys ya. Apakah di ukuran kecil bisa enak, ukuran besar bisa enak kayak gitu guys. Jadi yang asalnya udah besar bawaan karbunya 0,8 saya rubah jadi 0,3 dan tetap enak ya. Intinya berarti lubang air jet memang berpengaruh. Tapi kunci utamanya tetap di jarum dengan hand nozzle ya. Kemudian apalagi yang saya rubah di karbu ini. Nah, ini lubang ventilasinya semuanya saya aktifkan guys ya. Empat-empatannya saya aktifkan, tapi yang sebelah kiri yang dekat cuk, nah yang ini yang dekat cuk lubangnya saya kecil aja guys ya, karena itu sifatnya mungkin untuk membantu, sedangkan yang utama tetap segede gini dan semuanya dibikin aktif. Nah bang, itu pengaruhnya di mana? Ini cukup berpengaruh ya, yang tahu-tahu aja lah. Pokoknya lubang ventilasi itu cukup berpengaruh guys ya. Nah kemudian apalagi yang saya rubah dari karbu ini? Nah untuk sekarang khusus di video ini saya nggak akan pakai power jet ya. Kenapa bang nggak pakai power jet? Bukankah itu salah satu kelebihan PWK Superflow? Iya memang ini salah satu kelebihan PWK Superflow yang ada power jetnya. Jadi nambah plus-plus di RPM atas. Namun yang saya rasa si power jet ini efektif kerasanya itu di RPM 10.000 ke atas ya. Jadi untuk motor-motor harian yang jarang nyentuh 10.000 RPM ke atas itu saya rasa powerjet ini cukup mubazir guys. Malah dengan adanya powerjet ini RPM tengah menuju atasnya, jadi bukan RPM atasnya ya, tapi RPM tengah menuju atasnya itu jadi cenderung lebih kering dibanding dengan yang ada powerjetnya ya. Jadi sudah saya pastikan jika karbunya nggak ada powerjetnya dan kalian yang sudah pernah coba juga, pasti karbu RPM bawah menuju tengahnya lebih responsif dibanding karbu yang ada powerjetnya guys ya. Karena apa? Karena RPM tengah menuju atasnya, karbu tanpa powerjet bisa dibikin lebih basah dibanding karbu yang ada powerjetnya. Nah seperti itu penjelasan sederhananya guys ya. Nah jadi kenapa saya nggak tutup powerjetnya di sini, ini ya mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kalian yang mau PWK-nya tambah responsif RPM bawah ya, walaupun memang untuk RPM atas itu sedikit dikorbankan, terutama yang suka bejek sampai 13.000 RPM itu saya tidak rekomendasikan settingan yang sekarang, tapi settingan PWK yang biasa aja yang aktif powerjetnya ya. Tapi jika kalian yang hanya main di RPM 10.000 ke bawah itu sangat recommended lihat video kali ini. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya guys ya. Untuk karbunya tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini untuk jalur power jetnya saya tutup pakai selang kecil guys ya. Selang ini biasa digunakan untuk apa ya? Kalau copotan sih di copotan motor-motor Jupiter MX kalau nggak salah ada selang kecil kayak gini guys. Nah, ini kita tutup ke jalur power jetnya seperti ini. Untuk bagian mangkuknya dan bagian atasnya juga saya tutup ya. Sebenarnya yang bagian atas yang ditutup juga nggak terlalu berpengaruh, tapi saya ingin tutup aja lah. Nah selanjutnya kita pasang head nozzle. Di sini head nozzle saya pilih head nozzle PWL ya. Ini kalian bisa gampang cari sendiri head nozzle PWL. Saya sarankan cari yang kualitasnya bagus ya, yang KW Super minimal atau yang mereknya jelas dan harganya masuk akal gitu, enggak yang 12 ribuan banget kayak gitu atau 15 ribuan banget. Kenapa? Karena ukurannya yang murah dengan yang agak
bagus itu agak beda guys ya. Saya sudah beli beberapa kali dan yang bagus itu memang yang harganya sekitaran 30.000 ke atas itu ukurannya cukup presisi guys ya. Nah, ini salah satunya contohnya seperti ini. Ini head nozzle-nya saya pakai sekali lagi PWL ya. Kalian yang cari-cari head nozzle yang cocok untuk karbu PWK, coba PWL aja guys ya. Kemudian di sini untuk nozzle saya tetap pakai yang 8 hole bawaan karbu ini dengan main jet ukuran 122. Biasanya saya kalau ada power jetnya ini main jet cuman di 112 atau 115 paling mentok. Sekarang karena power jetnya saya off kan, saya pakai main jet 122 seperti PE saya yang biasanya yang tanpa power jet itu ukuran main jetnya pasti segitu ya. Nah, jika ada yang udah pakai power jet tapi MJ-nya sama-sama 122 itu dipastikan lubang air jetnya itu besar guys ya. Jadi semakin besar lubang air jet semakin besar juga ukuran main jet ya. Nah, di sini untuk pilot jet saya pakai ukuran 35 aja. Ini sama seperti biasanya saya nyeting. Karena permintaan mesinnya segini ya. Kalau di motor kalian belum tentu cocok. Kayak gitu guys ya. Untuk pilot jet PWK P itu sama ya. Jadi tinggal plug aja. Kalian kalau susah cari pilot jet khusus PWK bisa pakai punya PE guys. Dan harganya relatif lebih murah punya PE. Oke, pilot jet 35, main jet 122. Dan nanti setelan angin kita setting menyusul di motor ya. Nah, untuk jarum di sini yang saya pilih adalah JJE seperti biasa. Atau kalian kalau mau coba-coba bisa pakai jarum ya tadi kalau beli karbu jarum PWL kalian pakai juga PWL bisa guys ya. Coba-coba untuk coba-coba karena profil jarum PWL kurang lebih mirip kayak gini. Mirip JJE cuman pinggang sebelah sininya lebih kecil sedikit. Dia tetap akan sedikit basah RPM bawah kalau jarum PWL. Tapi kalau JJE di sininya itu gede guys. Ini cocok banget untuk motor-motor 4 tak harian ya. Jadi lebih ramah untuk disetting, nggak kebasahan gitu RPM bawahnya. Nah, segitu ya, kita akan rakit langsung ke motor dan cek sound. Nah, sudah terpasang guys. Sekarang kita waktunya cek sound dan setting angin. Kedengaran ada ngeses sedikit. Ini bukaan gas awal terlalu basah guys ya. Saya tadi lupa di posisi klip jarum berapa, kita lihat dulu. Posisi klip jarum ini penyebabnya. Kalau bukaan gas awal ada basah itu penyebabnya posisi klip jarum. Saya coba cek dulu. Pantas kebasahan guys ya, karena di sini posisi klip jarumnya di klip nomor 2 dari bawah, sedangkan saya biasa klip nomor 2 dari atas. Sudah pasti kebasahan ini. Kita pindah klipnya ke nomor 2 atau tengah aja lah. Nah, tadi kan dapat setelan angin di 3,5 dan itu juga RPM belum teriak banget saat klip jarum di nomor 4 atau kedua dari bawah. Sekarang saya pindahkan ke 2 dari atas, kita cek sound dan setelan angin lagi.
setelan anginnya udah teriak di 3,5. Sebelumnya nggak teriak di 3,5, sekarang udah teriak, tapi ada sedikit nembak guys ya, tadi saya dengar di knalpot. Jadi ini kemungkinan head nozzle dengan jarumnya itu masih kurang rapat guys ya, tapi ini bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah, untuk supaya nggak nembak, pilot jet bisa naik satu step guys ya, atau satu ukuran dari 35 bisa naik ke 38 supaya nggak nembak. Tapi saya males buka lagi, jadi mau saya coba dulu dan nanti saya bikin kesimpulan di akhir video guys. Nah guys, sudah saya test ride tadi, jadi memang benar ya sesuai teori. Jadi PWK tanpa power jet itu RPM bawah tengah menuju atasnya itu lebih responsif. Jadi RPM bawah tengah atasnya itu lebih responsif. Tapi memang untuk RPM atasnya teriakannya, terutama ketika 12.000 RPM ke atas, sekitar 11 sampai 13.000 lah di motor saya ya, itu memang gas narik ketika ada power jetnya guys ya. Namun di RPM sebelumnya, yaitu dari 7.000 menuju 11.000 nya itu lebih cepat naiknya guys ya. Jadi ini benar-benar sangat cocok untuk digunakan sehari-hari menurut saya. Jadi PWK itu untuk daily atau mungkin semua karbu PE juga kurang lebih sama ya, bahwa lebih enak tanpa power jet karena bisa lebih responsif guys ya dibanding saat menggunakan power jet. Alasannya sederhana, jadi ketika RPM tengah menuju atas yang biasanya kering karena ukuran main jet yang kecil, karena tanpa power jet sekarang ukuran main jetnya lebih besar, jadi otomatis di rentan RPM tersebut settingan jadi lebih basah dan akhirnya bisa meningkatkan akselerasi. Begitulah kurang lebih penjelasannya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Yang penasaran tentang head nozzle sakti untuk karbu PE tapi ya untuk PWK belum saya jual, bisa cek di link profil YouTube saya guys ya. Di sana ada link Shopee ya, kalian bisa check out sesuai kebutuhan kalian dan bisa request juga karbu sesuai spek motor kalian ya. Tapi sementara cuma karbu PE dulu, untuk PWK saya belum berani bikin untuk setting jarak jauh. Jadi kalau setting di tempat saya terima, tapi kalau setting jarak jauh belum dulu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.